Jadi untuk review kuliah yang lalu, mari kita lihat sebentar. Ini ada pencacah, ya, counter, ada asinkron. Asinkron itu dari sini, clock-nya itu hanya dari yang paling kanan saja. List ini bukan bit ya, jadi itu clock ini. Lalu output dari sini pakai untuk klik yang berikutnya lagi sebagai output dari yang pertama ini digunakan untuk clock di yang kedua. Yang demikian juga yang seterusnya dari yang kedua akan berflow yang ketiga dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ini balik karena ini ada bundaran begini berarti dia negatif. Jadi dari ini turun. Tapi kalau tidak ada ininya, tidak ada inverternya begini berarti dia naik. Nah, karena ini turun, kita lihat dari sini untuk yang pertama dulu, clock ini hanya mendrive yang A. Oleh karena itu, asalnya ABCD itu 00 semua, termasuk ini ya, ABCD 0. Maka begitu clock masuk pertama, maka yang berubah hanya A saja. Oleh karena itu, begitu clock ini dia hanya berubah dari 0 menuju 1. Karena semuanya ini J dan K semuanya 1, kita ingatkan kalau 1-1 berarti setiap clock dia akan toggle dibolak-balik terus. Ya, oleh karena itu di sini ini hanya mengclock A, maka kalau ada clock begini A dari 0 menuju bolak menjadi clock menjadi 1 gitu ya. Di clock lagi menjadi 0, di clock lagi menjadi 1 terus bolak-balik terus. Ya, seperti ini. Nah, sementara kalau ini sudah keluar begini, jadi kalau kita lihat sini, jadi kalau kita lihat di sini, yang ini tadi setelah keluar di sini, yang output di sini digunakan untuk nge-clock yang B. Oleh karena itu yang inti dipakai gunakan untuk nge-clock yang B. Karena ini tetap menggunakan yang negatif, maka dia dari turun begitu turun, B-nya akan naik. Turun lagi, B-nya turun dan seterusnya. Jadi 0101 terus gitu ya. Demikian seterusnya dari sini menggunakan sini, dari sini ke sini sehingga hasilnya nanti ini menghasilkan yang itu. Dan terakhir ini clock begini dia naik dan kalau kita lihat di sini dari 000 sampai dengan 111 gitu ya di sini akhirnya kembali lagi ke 00 lagi ya. Jadi itu artinya kayak gitu. Nah contohnya kalau kita lihat yang lalu ya, kalau contohnya lagi ini pencacah BCD asinkron. Ini A0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kembali ke 0 karena BCD kan cuma gitu aja dah. Oleh karena itu kembali lagi karena ini jadi clock yang pertama untuk A, maka di sini kalau kita lihat A-nya itu dari 0101 berarti toggle terus sehingga A1 akan toggle untuk setiap perubahan clock ya dari 1 ke 0. Ini perubahan ya. Nah, kemudian yang dari A2 gimana? A2 ini tadi karena clocknya ini dari 1 ke 0 dia berubah, dari 1 ke 0 dia berubah. Dari 1 ke 0 dia toggle, dari 1 ke 0 toggle. Kecuali di sini, ini ada clocknya untuk sini kok masih 0. Itu di sini A2 akan toggle untuk setiap perubahan A1 dari 1 ke 0 ya nge-clock. Kecuali bila A4 sama dengan 1 dia akan reset. Ya. Jadi kecuali bila A4 sama dengan 1 dia reset. Ya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat tadi clock di sini, clock di situ, clock di situ. Begitu dia clock sini mestinya toggle, tapi karena ini 1 maka dia tetap reset. Kalau yang ini gimana? Kalau itu sih sama aja ini. Begitu ini kena clock berubah, clock berubah. Yang terakhir, apa bisa mengikuti yang di sini? Kalau ini tadi dari clock, dari sini nge-clock sini, dari sini nge-clock situ. Apakah ini dari sini nge-clock ini bisa apa enggak? Kita lihat di sini 1 nge-clock betul. Tapi ini tidak ada yang nge-clock kok berubah. Oleh karena itu ini tidak bisa digunakan untuk nge-clock yang di sini. Yang ini bisa apa enggak? Yang ini tidak bisa juga karena di sini tidak ada yang clock, maka ini begini. Tidak berubah. Nah, kalau yang dari A1 bisa enggak? A1 ini tadi kalau dia clock berubah. Ini di clock berubah juga kan bisa kan ya? Tapi di sini di clock kok tidak bisa berubah, tidak apa-apa. Ini tetap berubah, ya, bisa di clock, cuman ini tetap reset, ya reset. Ini di clock reset, di clock reset, di clock reset, di clock toggle, di clock reset. Jadi semuanya banyak resetnya sehingga A4 ini akan reset untuk setiap perubahan A berapa A1 kan ya. A4 ini akan reset karena tadi reset kan ya, terus reset. Ini juga reset kecuali yang ini ya.
akan reset untuk setiap perubahan A1 ya, ini A1 dari 1 ke 0 kecuali bila apa? Bila apa tadi yang ini tadi yang toggle tadi ini kan ya, ini reset, ini reset, ini reset, ini juga reset kecuali di sini dia toggle. Nah, toggle-nya itu apa? Pada waktu A3 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 1 ya. Jadi dua-duanya 1. Kenapa hanya ini saja? Tidak bisa ini 1 tapi ini tetap reset, tidak bisa ini ya, jadi dua-duanya 1. Oleh karena itu A4 akan reset untuk setiap perubahan A1 dari 1 ke 0 kecuali bila A3 dan A2 sama dengan 1 maka dia akan toggle ya. Semua udah bisa lihat ya. Nah ini kalau kita lihat clocknya itu dari sini itu nge-clock itu jadi sama, oleh karena itu namanya sinkron atau serempak, itu setiap clocknya berubah semuanya bergerak berubah semuanya gitu ya. Nah kembali lagi ke sini, dari sini tadi kita lihat mana anunya ABCD yang sekarang ini keadaan yang datang seperti yang lalu ya, dari 0 menuju 1, dari 1 menuju 2, akhirnya terus sampai akhirnya 9 menuju ke 0 lagi. Nah, karena kita gunakan dengan menggunakan JK flip flop, maka A, B, C, D-nya itu J-nya berapa, K-nya berapa, semuanya gitu ya. Ya. Pak, maaf menginterupsi. Ya. Tadi Bapak terputus, jadi saat ini share screen-nya belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ya, betul kalau anu diberitahu ya. Bentar. Oh, sebentar. Saya set dulu. Bentar ya, share screen-nya di mana ini? Sudah kelihatan sekarang? Halo? Ini sudah kelihatan enggak sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, kalau ada yang enggak silakan untuk diinterupsi ya, supaya semuanya kelihatan semua. Baik, kita lanjutkan. Ini mengenai bicara BCD sinkron ya, dari 0 sampai dengan 9, akhirnya kembali lagi ke 0. Nah, ini kita akan lakukan sini. Dari sini menuju situ, dari 0 menuju 1, dari 1 menuju 2, dan 9 menuju 0 ya. Kemudian untuk ini kita membuatnya dengan menggunakan JK flip flop. Jadi kita buat J berapa, K-nya berapa, dan seterusnya. Ini JB-nya berapa, ini mestinya JB ini ya. Nah yang lain biner dari 10 sampai dengan sekian ini dianggap don't care. Nah kembali lagi yang lalu tabel eksitasinya gini kan ya. Kalau dari 0 menuju ke 0, J-nya 0, K-nya 1, K-nya don't care. Dari 0 menuju 1, J-nya 1, K-nya don't care.
Kalau dari 1 ke 0, J-nya 0, D-nya don't care, K-nya 1. Kalau 1, ini don't care, ini 0. Ya, gitu ya. Gitu. Nah, dari situ kita lihat untuk ini, untuk JA dan KA-nya memang, kalau ini dari 0 menuju ke 0, sesuai dengan ini, dari 0 menuju 0, maka J-nya 0, K-nya X, dan care, J-nya 0. Demikian juga untuk yang B, C, kecuali D, ya. D-nya itu dari 0 menuju 1. Dari 0 menuju 1 berarti J-nya 1, K-nya don't care. J-nya 1, K-nya don't care. Ya, seperti itu. Semua gitu, semua sama mengikuti yang ini tadi ya, tabel citasinya ini begini. Jadi ini itu, bentuknya begitu. Contoh yang terakhir, dari 1, A-nya dari 1 menuju ke 0. Dari 1 menuju ke 0 berarti J-nya X, K-nya 1. Dari sini J-nya don't care, K-nya 1. Ini dari 0 menuju ke 0, tapi tadi 0x, kemudian 0 dari 0 menuju ke 0, 0x juga, ini dari 1 menuju ke 0, 1 menuju ke 0, x1. Semua begini, A, B, D, J, K, A, D, B, dan seterusnya, kita buat menggunakan yang sudah kita gunakan ya, dengan menggunakan ya tetap dengan menggunakan menggunakan tabel yang kita punya untuk penyederhanaan, kita buat begitu. Lalu ini saya potong saja sehingga ketemunya Anda lihat lagi JA-nya sama dengan ini, KA-nya ini, JB-nya ini, KB-nya itu, JC-nya ini, KC-nya, D-nya gitu. Sehingga kalau dari sini D-nya 1-1, lalu ini dari 1-1 kalau misalnya dari sini 1-1. Kemudian C-nya, JC-nya A aksen D, CC-nya A aksen. Dari mana A aksennya ini? Kalau A berarti ini A aksennya di sini. A, D. Ya, ini D. KC-nya apa? D. KC-nya D. Itu D-nya di sini. Lalu yang B gimana? B. KB-nya 0. Jadi ini dikasih 0 KB-nya. Tapi JB-nya apa? JB-nya adalah CD. Jadi ini ada D tambah dengan output C ketemu ini. Demikian juga kalau kita lihat di sini, JA, KA-nya D, jadi nanti KA-nya itu D, dari sini kita buat tadi D, masuk situ, kemudian CA-nya BCD, ini B, ini C, ini D, begitu ya, seperti itu. Nah, itu semuanya mengenai kuliah yang lalu, ya. Nah, kalau ini contoh yang kemarin ada lagi, contoh ini merupakan pencaca IF adalah pencaca yang punya urutan sebagai berikut dari sini, bukan dari 0, tapi dari ini menuju situ. Kalau kamu lihat nanti akhirnya kembali nih, dari sini, begitu ini kan sama kan dengan ini sini. Demikian juga yang ini sama dengan ini, jadi muter gitu. Nah, karena ini tidak semuanya ada 4 bitnya ada semua, maka bila state berada di luar urutan tersebut, maka ia akan masuk melalui state 000. Lalu kalau kita gambarkan seperti ini, tadi dari 0 dulu. Nah gini, karena masuk ke 00 sebenarnya supaya lebih sederhana kita buat 00-nya di sini. Ya, dari 00. Balik lagi, urutannya dulu, mari kita lihat urutannya mana gitu ya. Jadi ini 0011 sebentar. Ini kalau kita lihat sendiri, ini 00 ya, 0011 sebentar. Bila berada di luar urutan tersebut, maka ini begitu ya, sama dengan itu. Mari kita dulu, jadi itu nanti kita dapatkan bentuknya seperti ini. 00, jadi ini 01, 00, semuanya mulai dari 00 ya, dari 00. Mestinya ini ada itu. Lalu kita lihat di sini, kalau kita lihat sini, bentar. Ya. Ini ada 00, ada 11. Jadi kalau mau dilihat dulu, kalau karena tadi semuanya masuk di 00, kita mulai dulu di sini dari 00 ya. Dari 00 menuju ke mana? Menuju ke 111. Jadi di sini dari 000 menuju ke 1111. Dari 11 menuju ke mana? Kalau kita lihat lagi di sini dari 111 menuju ke 01 dan seterusnya. 01 dan seterusnya muter begitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan ya. Kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemudian balik lagi. Ya.
betul sudah, sekarang nanti yang lain ini, yang di luar ini, itu nanti masuk ke situ. Karena ini sih ada 8, berarti ada sisa lagi berapa? 7 kan ya? 1, 2, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 semuanya kan ya? Semuanya begitu. Nah, dari sini kita buat lagi seperti tadi. Ini 4 bit kan ya, dari 000 menuju 111 ya. Nah, kalau ini tadi, bentar supaya memudahkan kamu, ini kan menuju ke situ gitu ya. Nah, nanti jangan bingung nanti buatnya. Oleh karena itu di sini tetap menggunakan 00, 01, 2, 3, 4 sampai dengan 111 ya. Ininya tetap, tapi di keadaan yang Anda tanya, kamu lihat kalau dari 00 menuju kemana? Menuju ke 1111 ya sudah, tulis 111. Kalau dari 01 kemana? Kita lihat lagi. Kalau dari 001 mana 01? 001. Ini 001-nya di mana ini? 001 ini kan ya? 001 menuju ke 101. Jadi menuju ke 101. Dan seterusnya dibuat kalau 111 kemana? Ke 001 misalnya. Jadi setelah menghadapi semuanya, sama dengan tadi, A3 dari 0 menuju 1. Berapa J-nya, berapa K-nya, gitu ya, semua. Persis seperti itu. Sehingga nanti kita dapatkan nanti hasilnya, nanti setelah kamu buat dengan termomap gitu ya, maka dapatkan J3-nya. J3 sekian, K3-nya sekian, J2-nya ini, K2-nya berapa, dan seterusnya. Itu baru digambarkan. Tapi ini karena kemarin itu kamu coba sendiri di rumah gitu ya. Nah ini yang kemarin, kalau ada yang bertanya silakan sebelum kita lanjutkan dengan yang baru. Halo? Tidak ada pertanyaan? Semua masih bisa melihat ini ya? Halo? Kalau dari yang melihat, saya tutup ini. Masih tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Karena ini kita pada waktu tugas, evaluasi akhir, pasti nanti ini bisa, semacam ini bisa ditanyakan nanti gitu ya. Oleh karena itu kalau belum menguasai betul, silakan tanya. Oke, kita teruskan kalau ada yang tanya memori sekarang. Nah, kita tahu bahwa komputer kita punya memori kan ya. Memori adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan informasi. Informasi yang disimpan tersebut dapat diambil bila diperlukan untuk diproses lanjut. Lalu, ini kalau kita lihat apa sih memori? Memori itu merupakan kumpulan sel-sel yang setiap selnya menyimpan 1 bit informasi. Kita yang kemarin yang lalu kita kan punya register yang kita buat gitu ya. Jadi ada register itu nanti semuanya kan ada. Kalau dia masuk situ diklik ketemu menuju ke sana lah, itu semuanya tiap itu bukan sel. Jadi memori sebenarnya adalah merupakan ini ya. Elemen data disebut bit, byte atau kata. Jadi kalau 1 bit kita taruh masing-masing, byte itu 8 bit ya. Lalu ada word itu tergantung dari kalau punya komputermu berapa ininya. Oh punya saya 64 bit, berarti katanya itu 44 bit ya. 44 bit atau 8 byte ya gitu. Jadi kalau ada punya saya i3 32 bit ya 32 ya sudah, kata word-nya adalah 32, itu namanya gitu ya. Nah ini adalah kalau kita teruskan, word adalah sekumpulan byte yang jumlahnya 2⁻n. Dewasa ini besar komputer ada 32 bit atau 64 bit ya, 64 bit. Punyamu bisa 32, bisa 64. Untuk mengakses elemen data tersebut diperlukan alamat ya, alamatnya berapa? Tadi ada kata-kata begitu, lalu alamatnya tiap kata itu di mana? Itu ada alamat dari memori. Nah, kalau kita lanjutkan ada 2 tip memori, random access dan read and read. Kalau yang read memori ROM itu kamu bisa di komputermu ada BIOS ROM gitu ya, itu ada yang disebut dengan ROM. Tapi yang punyamu pakai RAM itu yang di RAM dan segalanya itu adalah random access. Ya, jadi operasinya bisa tulis, bisa baca, tetapi untuk yang ROM ini biasanya hanya baca saja. RAM yang bisa baca, bisa tulis. Ya.
sesuai dengan namanya, ROM hanya dapat dibaca ini tadi biasanya. Penulisan ROM hanya dapat dilakukan dengan bantuan peralatan tertentu. Bisa dibuat, jadi kalau tadi ada BIOS ROM berarti komputer memproduksi komputer itu bisa memprogram ROM-nya gitu. Ya. Pada RAM informasi dapat ditransfer ke atau dari memori, dengan kata lain dapat tulis atau dibaca. Kalau ROM hanya dapat dibaca, sedangkan untuk RAM bisa ditulis dan dibaca. Nah, kita lihat dulu struktur ROM 8x8. Ini katanya begini, katanya ada kata word atau word 0 sampai dengan 7 karena 8x8. 8 ini alamatnya, 8 ini adalah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya gitu. Ya. Nah, untuk mendapatkan alamatnya bagaimana di sini? Ya. Nah, kita lihat tadi seperti ini ada saya sebutkan begini, bentar. Mana tadi? Ini 2 pangkat N ya. 2 pangkat N itu adalah nanti seperti ini. Kalau ini alamatnya 8 berarti butuh ini. Alamatnya 3 bit. 3 bit itu kan berarti dari kalau 000, 0, 01, 1 sampai dengan 7 kan ya. Jadi untuk mendapatkan alamatnya itu diambil dari ini. Nah, di sini misalkan kalau ini kebetulan 000 berarti yang aktif itu di 0 gitu kan ya, masih ingat decoder multiplexer itu semua harus ini tadi termasuk di situ nanti ya untuk ujian akhirnya nanti evaluasi. Nah, kalau misalkan 000 berarti yang ditulis alamatnya ini. Nah, pada alamat ini tadi keluarnya berapa outputnya berapa, out satunya berapa, kita lihat. Kalau ini V itu berarti 1, ya, tegangannya ada tegangan berarti 1, maka karena ini dihubungkan, maka ini jadinya 1, yaitu di sini 1. Yang kedua tidak dihubungkan, ini kan ya, berarti 0. Ini jadi 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ya. Dan seterusnya. Kalau ini 1, 1, 1 semua misalnya di sini. Berapa ininya? Ininya tidak ada dihubungkan berarti 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ya, seperti itu. Ini hanya dibuat begininya. Ini hanya dibuat dengan menggunakan alat tertentu. Kita tidak bisa nulis begini. Tapi untuk diketahui saja, ROM itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita membuat ROM, misalnya kita bisa membuat ROM-nya sendiri, ya. Contoh bilangan 3 bit kali 5 dengan ROM. 3 bit kali 5. Mari kita lihat. Kalau dia 000 berarti alamat berapa? Alamatnya 5 kali 0 ya sudah 0. Ini kenapa kok B0 sampai dengan B5? Kita lihat karena di sini. Kalau ini kebetulan 1 ya betul masih begini kan ya, masih 3 bit yang ada. Kalau begitu dia ini berarti 1, kalau 2 berarti kan 10 kan ya. Mulai di sini ada satunya, berarti butuh 4 bit. Kalau ini 3, 15 masih tadi itu. Tapi begitu dia 4 di sini kan berarti 20. Oleh karena itu butuh sekian. Dan terakhir kalau kita lihat 7, berarti kan 7 kali 5, 35. Oleh karena itu di sini 1, 2, 4, 8, 16, 32 ya. 32 plus 3 kan. Kan ini kan ya jadi 3 kali 5. Jadi jadi 7 kali 5, 35. Jadi ini 32 ditambah 3, 35. Sehingga butuhnya adalah butuh 6 bit di sini. Tetapi untuk membuat supaya sederhana, supaya lebih efisien, kita lihat sebenarnya B0 itu dengan A0 sama persis. Demikian juga B1 itu dengan A1 sama persis. Oleh karena itu ini tidak perlu dimasukkan. Yang kita buat nanti ROM-nya itu yang ini saja kalau misalnya kita bisa memprogramnya. Sehingga caranya ROM-nya gini, ROM 8 kali 4. Kenapa 8 kali 4? Sekali lagi, ini tadi butuh 8 alamatnya, ya 8. Lalu di sini kali 4 karena hanya butuh di sini. Kalau misalnya ini tidak sama, berarti kali 6. Tapi karena ini duanya ini sama dengan yang di sini, kita tidak perlu buat yang kita buat yang di sini saja. Sehingga dibutuhkan ini ROM 8 kali 4, sedangkan yang disebut B0 itu kita hubungkan dengan A0, yang B1 dihubungkan dengan A1. Ya. Sehingga terjadilah begini. Nah ini nanti yang akan dibuat, kalau misalnya kita bisa memprogram ROM, maka inilah hasil ROM-nya itu. Karena alamatnya 8, jadi butuh 3 alamat,
2 pangkat 38, lalu datanya adalah 4 bit. Seperti itu. Ya, itu kalau misalnya kita bisa. Tapi untuk diketahui saja, barangkali ada soal begitu, kira-kira gimana sih ini yang isinya di ROM-nya itu Anda bisa lihat ya. Itu mengenai ROM. Sekarang mengenai RAM. Diagram blok memori RAM ditunjukkan pada gambar berikut seperti ini. Pembacaan data dilakukan dengan menempatkan alamat di lajur alamat dan sinyal baca. Jadi kalau baca ini ada lajur alamat, ini ada baca, ada tulis. Ini inputnya, ini adalah outputnya. Kalau mau baca ya sudah baca, outputnya keluar. Tapi kalau mau tulis maka ini tulis, ini nanti masuk situ ya. Nah, jadi memori itu adalah dua pangkat 4 ya, misalnya contohnya ini misalnya 2 pangkat apa ini? Ya 2 pangkat K kata, tiap kata berarti N. Ingat, 2 pangkat K itu yang mana seperti itu. Hampir sama dengan ini, 2 pangkat sekian, lalu datanya ini ya. Kalau di RAM sama aja gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau kita taruhkan, mari kita lihat. Kalau misalnya hubungan dengan memori, karena kita dengan prosesor komputer kita, ini komputer kita, prosesor, ini memori. Ya. Di sini ada alamat, ada data, dan ada read atau write-nya lewat sini, namanya control lines. Ya. Nah, karena ada K-bit data, berarti dia bisa mengalamatkan 2 pangkat K. Kalau dalam contoh tadi, ini pangkat 3, berarti bisa mengalamati 2 pangkat 3, jadi pangkat 8. Ya. Tapi di sini kalau ada K, misalnya komputer punya K-bit, maka di sini alamatnya adalah 2 pangkat 4, 2 pangkat K-bit. Lalu datanya N-bit, nah, jadi berapa tergantung apakah 32, apakah 64 seperti punyamu. Kalau address ini selalu harus menuju sana, karena prosesor ingin mengalamati itu, jadi menujunya ke sana saja. Tapi kalau data, itu tergantung. Kalau dia mau baca, berarti dari sini menuju ke sana, ini. Tapi kalau mau tulis dari sini ke sana, oleh itu di sini ada 2. Demikian juga di sini ada 2. Kalau mau baca begini, sana, dari sana ke sini. Kalau mau tulis ke sana ke sini. Lah kenapa begitu? Nah, ini waktu dia baca, itu dia nanti ngomong, oh ini datanya udah siap, udah kan itu ya dirikan sana, ya seperti itu. Ya, oke seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini keterangannya, hubungan antara prosesor dengan memori terdiri atas baris alamat, ini tadi alamat, data, dan pengendali atau kontrol, seperti ini. Prosesor menggunakan baris alamat untuk menentukan lokasi memori yang berhubungan dengan transfer data, dan menggunakan baris pengendali untuk transfer data. Jadi di sini datanya mau berapa, alamatnya, mau read apa write di situ, nanti hasilnya ke sana. Ya. Itu adalah begitu. Nah, mari kita lihat ya, berapa kapasitasnya ini, supaya nanti kamu komputermu berapa kapasitasnya bisa lihat. Kapasitas memori maksimum ditentukan oleh skema alamatnya. Sebagai contoh, komputer yang mempunyai panjang alamat 16 bit dapat mengakses 2 pangkat 16 atau 64 kilo lokasi memori. Benar, 2 pangkat 16 sama dengan 64. 2 pangkat 10 itu 1 kilo ya. 1 kilo kita itu 1024 sebenarnya kan. Tapi kamu itu di orang-orang informatika itu sangat sangat baik artinya, karena 1 kilo mesti orang bilang 1000, kita enggak, 1024. Berarti ini 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6-nya itu 64, 2 pangkat 10-nya kilo. Tuh. Kalau 32, 2 pangkat 32 berarti 4 GB, betul ya? 3 lokasi. 2 pangkat ini adalah 2 pangkat 30 dikalikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya 4. 2 pangkat 30-nya giga, betul enggak? 2 pangkat 10 itu kilo. 2 pangkat 20 itu mega. 2 pangkat 30 berarti giga. Ya, gitu. Kalau punya komputer punya 64 bit gimana? Wah, kalau dia mengerti maka dia 2 pangkat 64 berarti 2 pangkat 4-nya 16, lalu 2 pangkat 60 namanya eksa. Berapa besarnya itu adalah 16 kali 10 pangkat 18 lokasi. Wah, 16-nya begini, ini 10 pangkat 18. Dari mana 10 pangkat 18? Kita lihat. Kalau 2 pangkat 30,
itu berarti giga. Giga itu berapa sih? 10 pangkat berapa? Ya, yang bisa. Giga itu 10 pangkat berapa? Kalau kilo itu 10 pangkat 3. Kalau mega itu 10 pangkat 6. Kalau giga berarti 10 pangkat 9. Nah, kalau ini 64 ya 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat 9 maka 10 pangkat 18. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau punya komputer 64 bit, luar biasa ini besarnya gitu ya. Nah, kok bisa gitu nanti kita lihat lagi kalau nanti kamu belajar di organisasi komputer akan lebih jelas lagi. Ya, gitu. Nah, mari kita lihat bagaimana strukturnya. Ini kalau kita lihat masing-masing ini tadi, ini untuk masing-masing, ini kan ada ada memori addressnya berapa, lalu di sini datanya dari 0 sampai berapa, 6 berapa lah terserah gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat prosesnya kalau begini. Ini diagram sel memorinya di dalamnya sendiri, masing-masing bitnya itu kayak gini. Ada input, pilih dulu, lalu ada gitu. Dan ada input, ada output, ada pilih, ada enable, itu enable, nanti lihat gimana enable. Nah, yang dimaksud pilih itu yang mana? Kalau kita di sini tadi ya, kembali ke sini. Saya mau milih lokasi 0, berarti ini 000 kan dipilih kan. Ini yang digambar ini. Oh, kalau gitu saya mau pilih ini yang lokasi 0, ya sudah, ini 0 itu, ini masing-masing itu kayak gitu ya. Ada lokasinya begitu. Jadi dipilihnya seperti ini. Oke, jadi kita lihat bentar ini ini dipilih dulu. Pilih sama dengan 0, maka sel di display ada 1 0, maka ini pasti 0. Ini 1, jadi pilihnya 1, baca tulisnya 1. Mari lihat, begitu ini 1, berarti ini tetap 1 tergantung yang ini. Ini 1 tergantung dari yang di sini kan. Sekarang kalau baca tulisnya 1, berarti ini 0 kan ya. Karena itu ini tidak enable-nya tidak bekerja, tetapi 1 di sini ada, ini 1, ini juga 1, maka outputnya sama dengan apa yang berada di key-nya. Jadi outputnya keluar. Maka ya, jadi tadi maka sel kalau baca tulisnya 1, maka sel di disable, tetapi output akan bernilai seperti nilai di sel D. Jadi ini tadi di disable di sini ya, bukan enable tapi disable karena 0 kan ya, tapi outputnya 1. Kalau pilih sama dengan 1 dan baca tulis 0, maka ini kalau ini 0 maka ini 0, berarti di blok dan 0. Tapi ini 1 berarti enable, berarti apa yang ada di input tadi bisa masuk ke ini. Ya, ini flip-flop D, kayak di flip-flop D gitu ya. Nah, ini tadi itu dibuat seperti ini. Ini pilih, ini input, ini output, ini baca tulis, ini sel memorinya seperti ini. Ya, ceritanya kayak gitu. Jadi ingat, ini kenapa D dan Q gitu, itu kayak di flip-flop gitu ya. Ini pilihan nyekloknya saja, kalau nanti oke ya berarti dia terus, kalau enggak ya diam ya sudah, nggak ada yang nyeklok sini. Itu artinya gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat struktur RAM 4x4, karena 4x4 kan decodernya hanya 2 atau inputnya ya, inputnya hanya 2 bit saja, tapi ininya 4, masing-masing ada memorinya gitu, kayak ininya, jadi memori selnya itu kayak gini, seperti ini, ya. Kemudian ada enable-nya di sini. Ini baca atau tulisnya dituliskan seperti ini. Kalau kita lihat lagi, input ini berarti ada, kalau di 4x4 berarti inputnya 2. Kalau 00 berarti yang dipilih yang ini. Kalau 01 yang di sini dan seterusnya gitu ya. Nah, karena yang dipilih seperti gambar itu, karena dia dipilih di sini berarti ini mulai bisa aktif atau tidak tergantung dari ini. Ya. Ini misalkan 00 sekarang, berarti yang dipilih yang ini. Ini dipilih. Ya. Mau apa? Mau read apa? Misalkan ini read, misalkan ya. Kalau read berarti tadi di sini beri tadi tergantung yang ini tadi. Read apa write tergantung di sini kan ya. Jika read maka dia akan keluar di sini menuju ke situ. Ya. Demikian juga untuk yang lain. Kalau kebetulan write ya sudah, yang ini diam 0, tetapi di sini nanti masuk situ ya. Jadi itu seperti itu.
Ya, jadi itu strukturnya 4 kali 4 begini. Kalau 8 kali 4 ya tidak apa-apa, nih buat aja 4 kali 8 kayak tadi. Kalau 8 kali 8 ya tidak apa-apa, ininya dibuat 8 gitu. Memori selnya ini itu ya. Ya, seperti itu. Sederhananya kayak gitu. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini tadi seperti itu masing-masing. Kalau yang ini sederhana 4 kali 4. Kalau yang ini contohnya kan 1 mega kali 8. Ini adalah alamatnya, ini adalah datanya. Jadi kalau 8 itu, kalau kita di sini, ini bukan 4, tapi 8. Jadi 8. Lalu alamatnya berapa? Di sini alamat 1 mega. Kalau ini tadi hanya 4, kalau 1 mega itu 2 pangkat berapa? 1 mega? Kalian tahu? Kemarin tadi, kalau 10, kalau 10 berarti mega, ya tuh. Jadi kilo, kalau 20 ada mega. Oleh karena itu di sini ada 20 alamatnya, 20 bit masuk sini berarti 1 mega. Ya. Nah, karena ini kita minta 1 memori kali 16, padahal yang ini memori kali 8, maka ya buat aja ini di sebelah kirinya dimasukkan itu. Kalau kita lihat 16, 8 masuk situ, 8 masuk 1. Ada 16, ya, di 20 ini alamatnya ini sama dengan ini. Jadi kalau alamatnya 000 semua berarti di alamat 0 ini juga 0 kan ya. Jadi 8 bit masuk situ, 8 bit itu keluar misalkan mau di-read. Baca tulis seperti tadi ada enable segala macam ketentunya begini. Ya. Nah, kalau kita baca di sini memori 1 mega kali 8 mempunyai alamat sepanjang 20 bit karena 2 pangkat 20 itu 1 mega ya. Sedangkan datanya 8 bit. Seperti itu. Punyamu banyak sekali, berarti kalau mau dibentuk begini, tapi sekarang enggak, 1 begini aja sudah sekian mega kali sekian datanya 32 atau 364 gitu ya. Tapi secara sederhana kamu bisa lihat seperti ini. Kalau diminta begini, 4M kali 16 dibentuk dari 1M kali 8. Ini tadi 1M kali 8. Tapi hanya dibuat ini tetap 1 mega, tapi ini 16, sehingga ini butuh 2 kali. 1 meganya tetap seperti ini. Contoh berikutnya ini 16-nya sama, berarti nanti kita buat 8 kali 8, semua ya 8. 8 ya. Jadi kalau kita 4 mega kali 16 dibentuk dari 4 buah memori 1 mega kali 8. Sebentar, ini tadi mestinya ini 1 kali 8, artinya 2 ini ya. Oh, ini 1, output 8. Ini mestinya 8 ini, keliru saya. Ya. 4 mega kali 8 dibentuk dari 4 buah ini. Ya. Kenapa 4 buah? Ya nanti kamu ubah ya, ini jadinya 8 harusnya. Karena 4 buah kali ini kan berarti 4 kali ini. Kalau 4 kali ini tidak mungkin begini, ini kan 8 nanti. Itu mestinya ini contohnya ini 8. Ya saya agak salah. Nah, mari kita lihat. Karena ini 8 semua sama kan ya, 8. Tapi kalau hanya 1 itu butuh 20 bit. Kalau 4 mega butuh berapa? Kembali lagi, kalau 1 mega itu butuh 20, berarti kalau 4 berarti 2 kali ya, kan ada 2 pangkat, ada 2 bit lagi kan yang untuk membuat 4. Oleh karena itu kalau yang ini nanti jadinya mulai 21 dari 0 sampai dengan 21. Berarti ada berapa? Ini 20 bit, berarti ini adalah 22 bit ya. 1 mega butuh 20 bit, kalau 4 mega berarti 22 bit ya. Karena ini hanya 1 mega kan semua tetap 20 seperti ini. Yang 2 lagi itu yang paling most significant bit itu dipakai untuk milih. Apakah milih yang ini ataukah yang ini ataukah yang ini atau itu. Itu kalau kita pilih yang paling awal itu di sini, kita pilih 000 maka yang aktif adalah di sini. Kalau pilih terusnya lagi ke situ ya, jadi seperti ini. Kembali lagi kalau kita punya seperti ini, lalu ini diminta 4 bit karena harus alamatnya harus diperbanyak, maka ini.
contoh yang ini tadi, ini alamatnya sama, tapi ini dipakai datanya dua kali kan ya. Kalau yang ini datanya tetap seperti itu, tapi ininya alamatnya dibuat lebih banyak lagi maka itu. Nah kalau membuat seperti ini bagaimana ya? Tidak apa-apa. Ini seperti tadi, seperti ini digabungkan seperti ini, tapi ditaruh di sini sebelah sininya. Jadi di samping ini nanti kita buat juga lagi di sini persis seperti itu ya. Persis seperti ini modelnya ya. Kalau pakai 16 gitu ya. Itu anunya kayak gitu. Ya. Itu anunya kayak gini semuanya. Nah, sekarang ini sudah selesai, kira-kira itu untuk lengkapnya lagi nanti memori kita bahas di organisasi komputer semester depan. Sampai di sini ada yang tanya mengenai memori ini? Silakan, Christopher. Untuk yang di layar ini, apakah ini bukannya harusnya X8 ya, karena outputnya 8 bit? Sudah ya tadi, yang ini 4M kali 8 ya? Oh iya. Tadi sudah saya betulkan, nanti kamu betulkan. Oh ya, maaf Pak. Ya itu memang, ya tadi sudah saya dengar, tadi nanti kamu betulkan dulu anunya gitu ya. Ya memang ini 8 harusnya ini. Kalau misalnya memang 16 lagi, tidak apa-apa digabungkan, ditambah lagi di sini kalau mau. Kayak yang di sini ya. Tapi tadi memang sudah saya beritahu, kamu udah dengar barangkali tadi ya, ini salah, ini harusnya 8 ya. Oke, kamu nomor berapa? 155 Pak. Berapa? 155. 055. 155. 155. Ya Pak. Ya udah, ayo. Ada lagi yang tanya? Ya, ada lagi yang tanya? Tidak ada? Kita lanjutkan kalau tidak ada. Benar ya, udah tanya. Karena semua nanti 3 minggu lagi ya, kita ya, UAS ya. EAS, evaluasi akhir semester. Jadi nanti pasti yang terakhir ini pasti keluar gitu ya. Nah, kita lihat yang berikutnya lagi adalah mesin keadaan algoritmik atau dalam bahasanya algorithmic state machine. Apa itu? Fungsi mesin keadaan suatu rangkaian sekuensial dapat dinyatakan dengan tabel keadaan atau diagram keadaan. Nah, ini keadaan apa itu? Flowchart adalah satu cara untuk menunjukkan atau mengatur aliran. Kamu sudah belajar flowchart di pemrograman ya, tapi ada bedanya dengan ini nanti. Algorithmic state machine adalah cara menjelaskan diagram keadaan dari sistem sekuensial dengan cara seperti flowchart. Jadi kalau itu, ini gimana sih maunya apa? Dari sini mau gitu, kayak flowchart. Dan juga tindakan yang dilakukan di jalur data. Jadi flowchartnya kayak apa dan pada waktu flowchart begini apa sih yang dilakukan di masing-masing part tadi, gitu, data tadi. Bila flowchart biasa tidak menggunakan bergantung waktu, jadi kalau itu kan nggak waktu kamu lompat-lompat data. ASM secara tegas menunjukkan urutan tindakan yang dilakukan sesuai waktunya. Jadi tetap kayak flowchart, tetapi waktunya tidak boleh lompat-lompat gitu, harus dari sini, harus ke sini, harus sesuai dengan flowchart-nya ini, gitu ya, ada waktunya. Nah, mari kita lihat pertama, di sini ada gitu, ada input control, unit pengatur, ada sinyal kontrolnya, ada sinyal status, ada input, ada output, ya, output, ada datanya gitu. Jalur data melakukan transfer dan pengolahan data, ini jalur datanya untuk data-datanya. Lalu unit pengatur menentukan kapan dan urutan operasinya. Jadi sebenarnya semuanya itu datanya di sini tadi sebenarnya. Tapi kapan dan apa saja yang dilakukan itu dilakukan oleh unit pengatur. Ya. Gitu. Nah, mari kita lihat sedikit. Mari kita lihat. Ada SM chart-nya, ada kotak keadaan state box, ada kotak keputusan sama dengan kayak di flowchart biasa. Ada kotak kondisi output atau conditional output. Lalu kotak-kotak tersebut dihubungkan dengan garis berarah. Jadi box-nya ini nanti dihubungkan dengan garis berarah. Mari kita lihat dulu yang pertama state box ini itu. Ini kode binarnya apa? Seperti kita tahu yang ya ini nama registernya, nama anunya misalkan ini A, misalnya dia misalkan apakah flip flop atau apa, itu A, lalu di sini kode boxnya 101. Operasinya apa di sini? Nah, contohnya di sini.
Kalau ini dari waktu di sini, maka R-nya diberi 1, lalu mulai berikutnya lagi. Contohnya. Nah, ada decision seperti yang lalu di flowchartmu sampai di sini apakah 0? Kalau 0 ke sini, kalau 1 dia ke situ persis kan. Itu kalau 2, tapi kalau banyak tidak apa-apa. Kalau misalnya ini bila n bit, ya udah 0 sampai dengan n pangkat n-1. Misalkan 4 gitu, berarti dari 0 sampai 3. Seperti itu. Ini decision box, tapi kebanyakan seperti ini banyak di sini. Lalu ada conditional output, misalkan di sini dari decision box operasi register atau output, lalu deskripsi umumnya apa? Contohnya dari sini dari T1 ada T ke T2, lalu ini 01, ini 010 misalkan gitu. Begitu start kita lihat E-nya berapa. Kalau E-nya 0 ya sudah langsung saja menuju ke T1, tapi di sini ya di atasnya sini. Kalau dia 1 maka R-nya kita buat 0 lalu menuju ke sini. Berikutnya lagi apa? Ya sudah nanti kita teruskan lagi. Ini contohnya gitu saja. Persis sama kan dengan flowchartmu di pemrograman. Nah, lalu kita lihat sini, bagaimana hubungannya dengan state diagram. Kita sudah tahu kan state diagram kan ya. Misalnya kita punya seperti ini. Kita punya ini pada waktu awal itu A1 00 menuju ke A2 atau ke A3. Ya. A1 karena ini hanya begini saja kan, yang ini harus ya, state box-nya harus artinya state keadaannya gitu ya. State box itu kan keadaannya ya. Keadaan ini lalu ada situ ya. Nah, kalau kita lihat sini setelah pada waktu ini mulai begini maka R-nya ditambah 1. Kemudian kita cek G-nya. Kalau G-nya 0 lalu dibuat positif di sisi 1 kembali lagi ke sini. Kalau G-nya 1, R-nya kita kasih 0 dan tergantung dari F. Kalau F-nya 0 dia menuju ke A2, kalau F-nya 1 menuju A3. Ini diagram bloknya gitu. Jadi flowchart-nya begitu, tapi seperti kalau kita lihat yang lain tadi, ini ada 3 state kan ya. 00, 01 dan 10. 00, 01 dan 10. Kalau saya dari 00 menuju ke kalau 00 ini hanya kan pada waktu ini dilakukan R-nya tambah 1, tapi yang dicek adalah ini G-nya. Kalau dia dari 00 ini G-nya 0 dia akan kembali menuju ke ini. Jadi kalau 00 kalau G-nya 0 dia kembali ke situ. Kalau G-nya 1 gimana? Kalau G-nya 1 tergantung daripada F-nya. Kalau G-nya 1 ini hanya dianukan saja ya. Ini datanya langsung dari tapi menuju ke state yang mana itu dilihat sini. Kalau G-nya 1 F-nya 0 dia menuju ke 01. Kalau G-nya 1 F-nya 0 dia menuju ke 01. Tapi kalau G-nya 1 F-nya 1 dia menuju ke 1. Jadi ini diagramnya, state diagramnya ya. Kita punya anunya kayak gini. Lalu state diagram yang bisa kita tahu seperti ini, ya. Nah, gimana dengan ini? Kalau kita punya state S1, S2, dan S3, tapi ini bisa 00, saya seperti tadi, 01, 10, dan seterusnya. Gitu, ya. Jadi kita punya dari itu, kemudian R-nya 0, kita isi 0. Lalu tergantung X. Kalau X-nya 0, ya sudah menuju ke sini, Kak. Ini hanya untuk, ini datanya ditransfer saja, tapi dari 0 pokoknya menuju S2, sedangkan kalau X1 dia menuju S3. Ya, seperti itu. Hanya di dalam itunya nanti dirubah data-datanya dirubah. Jadi dari sini perubahan state-nya ke sini dan ke situ, tetapi selama ini di situ, dia melakukan perubahan data gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, mari kita lihat contohnya ini, nanti minggu depan kalau masih bingung kita dengar lagi. Perkalian 1010 dengan 1011. Mari kita lihat 1010, 10 ya betul ya. 1, 2, 4, 8, 10, ini 11. Ya seperti ini. Maka kita lihat ini seperti biasa, bukan biasa, ini 0 kali 1 berarti 1 terus begitu. Nah itu. Agar penambahan tidak bergeser, hasilnya kita geser ke kanan, caranya gitu. Ini kan kalau kita memang
memang anu kan begini kan, tetapi kalau di dalam prosesnya nggak bisa kita geser, nambahnya geser gitu, itu hasilnya digeser yang ke kanan. Ya seperti itu. Nah, mari kita lihat sini. 1010 1111. Ini pertama ini 0000 itu adalah yang ininya hasilnya itu ini ya, 0 masih 0 pertama, tapi pengalinya kita buat di sini 1011. Ini yang akan kita kalikan, ini pengalinya. Jadi asalnya kita buat 0 dulu. Karena ini kan asalnya kan 0, lalu kita tambahkan ini kan seperti itu kan. Itu 00, tapi pengalinya kita letakkan di sini. Ya. Nah, karena ini tadi ini kita tambahkan, karena tadi seperti ini kan ya 101. Kita lihat ini 101 kita tambahkan 0 1 0 1 ini 0. Nah, kenapa kita tambahkan itu? Karena ini 1 kan ditambahkan ya, 1 kan ditambahkan ini karena ini 1, maka kita tambahkan yang tadinya asalnya 0 tadi, kita tambahkan ini, kita tambahkan 101. Hasilnya seperti ini. Lalu kalau berikutnya lagi kita geser ini, tapi enggak, ini yang kita geser ke kanan sana. Begitu kita geser, berarti tadi hasilnya begini, ini 01, 01, 01, 01, ya. Jadinya ini, tadinya ini, karena digeser jadinya ini. Ini masih 1 lagi, ya. Berarti ditambahkan lagi 1010. Hasil ini tadi kita tambahkan dengan ini, hasilnya 11110. Kita geser lagi ke sana. Geser 0. Karena 0 kan nggak ditambahkan seperti ini kan ya, 0 ya sudah, dikalikan 0 ya sudah 00. Tambahkan lagi. Lalu geser lagi seperti ini. Ya, geser. Oh, 1 baru tambahkan lagi di sini. Lalu ini ditambahkan begitu, terakhir kita geser. Temunya begini. Ya. Ini contohnya untuk gitu. Jadi proses di penambahan pengalian ini sebenarnya ya persis seperti itu, tapi caranya seperti ini. Tambah geser, lalu terakhir geser. Ya. Oke, seperti itu. Nah, gimana caranya? Balik lagi, kalau kita di sini, ini tergantung 1 gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ini register A asalnya 0, ini C, A. Ini kita lihat sini ada ini A sebenarnya. Ya, A, ada C-nya kan di sini kan. Kemudian ini penambahan paralel. Ini adalah penambahan paralel tadi ini. Kita tambahkan yang ini tadi. Tambahan, ya gitu. Nah, tambahan. Ini bilangan yang dikalikan, ya kalau memang dia 1 ya berarti ditambahkan. Tapi kalau 0 ya dia 0 saja gitu kan. Nah, ini register B-nya itu pengalinya. B-nya tetapi ada B0-nya. Kita lihat kenapa B0, karena ini B, kalau ini adalah A, ini adalah yang dikalikan, ini pengalinya. Ini B0 itu ini 1 atau 0 gitu kan ya. Oleh karena itu di sini gambarnya ini register B, tetapi ini yang dimaksudkan adalah B0. Ya. Lalu di sini pengaturnya ini di sini, ini nanti datanya ke situ, tapi jenis pengaturnya di sini. Start dari awal kita start, misalkan dari start, mulai awalnya start ya gitu ya. Start, lalu kita cek B0-nya. B0-nya berapa? Lihat, ini pencacahannya n bit. Kenapa n bit? Kalau kita lihat sini kembali lagi, ini adalah 4 bit. Jadi nanti 1, 2, 3, 4 ya. Ini dari awal. Kemudian 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Oleh karena itu di sini berapa pencacahannya itu n ya. Jadi ada n berapa kali kita menggunakan itu n-nya, berapa bitnya. Lalu dicek 0. Kalau n-nya 0 berarti setnya 1, tapi kalau dia belum 0 ya setnya 0, berarti tidak pengaruh apa-apa ya. Lalu di sini B-nya dipakai ini. Berdasarkan ini tadi, kalau B-nya 0 berapa, kalau B-nya 1 berapa, itu sesuai dengan ini. Maka dapatnya kayak gini. Ya. Ini struktur di itunya, di dalam hardware-nya kalau kita lihat seperti ini, tim pengaturnya ini datanya. Ya. Itu kayak begitu. Nah, mari kita teruskan lagi kembali. Dari sini tadi ada startnya gitu, kita lihat.
keadaan awal kita buat T0 sampai berapa, sampai dengan begitu. Kita lihat dulu ini. T0 keadaan awal. Kalau S-nya masih 0 ya sudah, biarkan aja begini. Tapi kalau S-nya 1, dia akan menuju ke sini. Nah, sebentar. Kita tidak bisa terus dari sini berhenti. Dari sini berhenti di situ. Sehingga kalau kita di sini dari awal berhenti dulu. Berhenti di sini, ya, ini. Jadi, apa yang kita lakukan? Hanya kita kasih 0, C-nya 0. Kembali lagi sini, kalau kita lihat, ininya 0, C-nya juga 0, ya, mestinya ada di sini, C 0, ya, di situ ya 0. Lalu kita lihat juga N-nya berapa, ini N-nya kan 4 bit, oleh karena itu di sini, pada waktu di sini, kita lihat, pada waktu startnya waktu 1, oke, kita buat A-nya 0 dan C-nya 0, N-nya dikasih N berapa bitnya. Udah selesai, berhenti aja dulu di berhenti. Berikutnya apa? Sesuai di sini kita lihat apakah N-nya 0 apakah setnya ini 1 apa 0. Kalau 1 berarti selesai kan, tapi kalau 0 ya berarti tidak masalah. Oleh karena itu di sini kita lihat di sini N-nya dikurangi 1. Kenapa? Ya, N-nya sama dengan 1. Tadi kalau asalnya di sini kan kita punya ini. Nah, untuk menghitung itu N-nya kita kurangi 1, ya, dikurangi 1. Kita cek. Kita cek N-nya 1. Lalu kita lihat sini, kita lihat 1. Kemudian kita cek N dikurangi 1. Tadinya misalkan 4, sekarang 4 kan yang 4 bit, sekarang jadi 3. Kita lihat B0-nya 0 apa enggak. Kalau B-nya 0 ya sudah, tidak dilakukan apa-apa. Tapi kalau B0-nya 1 ditambahkan. Jadi lagi di sini, kalau B-nya 1 dia ditambahkan. Kalau 0 ya sudah sebenarnya ditambah tapi tidak usah kan, ditambahkan tetap aja gitu ya. Oleh karena itu di sini kalau B-nya 0 ya sudah biarkan aja, tetap saja di sini. Kalau B-nya 1 ditambahkan, berhenti, lalu digeser ya. Ini tadi gambar ini sering berhenti lalu kita geser. Itu ditambahkan lagi berhenti, geser gitu ya. Oleh karena itu di sini geser, kemudian kita cek apakah setnya 0 apa 1. Kalau tadi sudah dikurangi 1 jadi 3 masih setnya kan berarti masih belum 0 kan ya. Kalau N-nya 0 baru setnya 1. Nah, karena masih belum 0 maka ini setnya 0, kembali lagi ke sini. Kembalinya kemana? Dikurangi lagi kan N-nya. Tadi yang asalnya di situ, sekarang diturunkan lagi gitu sampai N-nya habis. Kembali sini bukan lagi seperti terus lagi. Terus saja seperti ini ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa bahwa ini awalnya begitu dia 0 berhenti. Begitu ini berhenti gitu kan ya. Ini juga nanti berhenti. Lalu di sini baru nggak bisa diteruskan. Kalau anumu ya sambung kan bisa teruskan aja, ini tidak boleh, harus berhenti. Dari sini ke sini butuh begitu kita awal. Oke, begitu clock di sini berhenti. Begitu clock lagi baru ke sini lagi berhenti di situ gitu ya. Terus nah, itu di sini kita punya ada T0, T1, T2 dan T3. T0, T1, T2 dan T3. Kalau ini masih T0, S-nya 0 dia kembali lagi ke situ. Tapi kalau begitu S-nya sama 1 dia berhenti di T1. Ingat berhenti kan ini kan kita buatnya berhenti. Dari T1 sudah tidak ada apa-apanya. Ini kan datanya kan itu. Tapi pengaturnya dia berhenti di T2. Dari T2 apakah lihat sini, sama menuju ke T3 ya. Dari ini T2 ke T3. Nah, kemudian kita lihat dari sini tergantung dari T3 ini. Ini kan T3 kan ya. Kalau setnya 0 dia kembali lagi ke T2, kalau setnya 0 dia kembali ke T2. Kalau setnya 1 dia menuju ke 0. Kalau 0 ya. Ya, dari T3 kalau 0 dia menuju ke sini. Tapi kalau dia 1 dia menuju ke T2. Ya. Ini pengaturnya seperti ini. Yang semuanya ini dan semuanya itu data, tapi yang ngaturnya nanti pengaturnya sesuai dengan punya yang kita pelajari yang lalu ini ya. State 0, state 1, state 2, state 3 dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, tabel keadaannya kembali lagi seperti yang lalu. Tabel keadaan pengaturnya kayak apa gitu ya. Di sini T0, T1, T0, T1, T2, T3. Lagi T0
Kalau S-nya 0 tidak tahu, setnya enggak, don't care ya setnya karena setnya itu. Kalau asalnya dari 00, T0 itu 00 ya, di 00, 01 tadi kan ya. Ini tadi katakan 00, 01, 10 dan 11, maka kita lihat ini, kalau T-nya 0, T0, 00 ya, ini keberadaan S-nya 0, tak peduli setnya apa, dia menuju ke 00 lagi. Ya, ke 00 lagi. Ini 00, T0, ini juga T0 sama kan, seperti itu. Nah, karena dia pakai input, pakai menggunakan flip-flop, ya sudah, kalau 00 ya sudah, 00 sama kan persis apa yang ada di sini. Nah, kalau ada T0, S-nya 1, mana dia? Kalau D-nya T0, S-nya 1, maka menuju ke T1. Dari T0, 00, kalau S-nya 1 menuju ke T1. 01, gitu. Oleh karena itu, kalau menggunakan D, maka 01 persis sama. Nah, sekarang dari T1, tidak tahu apapun gitu, dia pasti menuju T2. Oleh karena T1 itu dari 01, tidak peduli apapun, dia pasti menuju ke T2. T1 01, T2-nya 10, berarti D-nya itu ke 10. Dari T2, kalau dia 10, ya tidak ada lagi kan ya. Kalau T2, ini tadi T2 kan 10, tidak peduli apapun, dia pasti menuju ke sini, ke T3. Dari T2, 10 kan ya, tidak peduli S-nya berapa, X-nya berapa, dia menuju ke T3. Seperti ini, D-nya tetap sama dengan ini kan ya. Lalu dari T3, kalau dia X-nya 0, dari T3, kalau dari T3 nggak peduli S-nya, tapi Z-nya 0, maka dia menuju ke, dari T3, kalau Z-nya 0, dia menuju ke T2. Dari T3, kalau ini yang 0, menuju T2. Kalau dari T3, ininya 1, dia menuju ke T0. Nah, dari sini kan kita bisa membuat, oh kalau gitu rangkaiannya kayak apa ya, sudah ngikuti aja kayak gini kan ya. Dari tabel keadaan di atas diperoleh bahwa D1 sama dengan T1, nggak usah lah gitu, sama dengan ini. D1 sama dengan T1 or T2, ini, mana D1? D1 ini kan ya, itu adalah ini, or ini, or ini. Ini sendiri apa ini? Ini sendiri kalau lihat T1. Ya, mestinya 01 T1, ini buat, ini tulisnya itu, ini adalah T1. Kalau yang ini apa ini? Yang T2, T2-nya sudah sama dengan ini aja kan ya, T2, karena hanya 1. Tapi yang terakhir ini, yang ini apa? Oh ya sama, ini apa ini? Ini adalah apa? Lagi di sini tadi T1, ya T1. Sedangkan yang di ini T1 ya, oke. Ini adalah T2. Sedangkan yang di sini itu adalah mestinya T3, tapi setnya kan harus 0. Oleh karena itu di sini set aksen T3. Yang ini ya. Kalau yang ini tadi kan tidak peduli inputnya S dan setnya apa, ya sudah T1 aja. Di sini juga tidak peduli ininya, dia T2. Sedangkan yang di sini, ini T3 tetapi setnya harus 0. Oleh karena itu set aksen T3. Ya. Kemudian D0-nya, kita lihat di sini ya sudah seperti ini. D0-nya adalah T0S, ya kan? ST0, lalu yang ini T2. Ya, seperti itu. Ya. Oke, jadi itu sekarang T0 sama dengan S aksen T0. Dari mana ini? OR gitu, T0. T0 itu di sini. Kalau ini memang ada ini supaya nanti kelihatan T0. Ini T0, ini juga T0. Jadi T0 itu adalah ini, OR ini gitu kan ya. Ini sendiri itu adalah S aksen T0. T0 sama dengan X aksen T0. OR di sini itu adalah Z T3. T1 hanya satu kan ya, di sini aja. T1 berarti S T0. T2 ada 2, ini dan ini. Itu yang di sini adalah T1 ya. Ini adalah T1. Or ini set aksen T3 ya. Ini TA1 or set aksen T3. Sedangkan T3 ini sendiri T3 ya sudah T2 sama dengan T2 ya.
Buat apa itu? Dari sini. Jadi ini semuanya dilihat. Ini D1 memang dilihat dari sininya, tapi kalau TTT itu dilihat dari ininya. Jadi oleh karena itu dituliskan semuanya. Nah, kalau gitu gimana rangkaiannya gitu? Jadi tadi samakan dengan ini kan. D1 sama dengan sekian, kemudian T0 sekian. Ya. Nah, ini kalau tadi ketemu sini, kalau B0 ditambahkan atau B0 tergantung ya, tambah atau itu. Kalau dia 1 kan B nambah, kalau 0 ya sudah 0 di sini kan. Nah, mari kita lihat D1 gini sebentarnya. Ini decoder karena kita butuh 4 kan ya, 1, 2, 3, 4 berarti butuh apakah itu T0, apakah ini T0, apakah T1, apakah T2, apakah T3, maka kita lihat di sini butuhnya 4 T0, T1, T2, T3. Ini decodernya begitu. Nah, untuk mendapatkan itu, ini rangkaiannya biru. Kembali, ini karena butuhnya 4, ada decoder ini, akhirnya keluar nanti ada waktunya T0 sampai dengan T3. Tapi di sini tadi kan ada D1 dan D2 kan, jadi ada menggunakan dua flip-flop, jadi D1 dan D0. Nah, kita lihat, anggap aja semua itu. Sekarang mari kita lihat. D1 itu sama dengan T1. D1 itu sama dengan T1, ini T1, or T2, T2-nya ini, mana T2? Ini ya. Ini T2, or set aksen T3. Ini set, jadi set aksen T3. Ini tadi T3-nya situ, ketemu gitu. Ya, jadi itu berarti kalau D1-nya nanti itu kena clock, ini clocknya gini kan ya, itu clock pasti gitu. Nah, D0-nya berapa? D0-nya adalah ST0 or T2. D0 adalah ST0, ini T0, ini ST0 or apa nih? Or T2. Jadi ini or T2. T2-nya ada di sini tadi, masuk situ. Ya D0 gitu. Nah, ketemu begitu. Lalu T0-nya ini dapat dari mana? Ini T0-nya adalah S aksen T0 itu ya. S aksen T0, S aksen T0, S2. Jadi sebenarnya ini tadi sudah kita buat seperti itu ya. T0-nya itu dapat dari mana? Dari T1, S aksen T0 or set T3. Ya. Nah, mari kita lihat. Kalau ini T0, berarti ini harusnya 0, ini 0 kan ya? 00 harusnya kan ya? 00. Nah, 00 itu didapatkan dari mana? Itu didapatkan kalau ininya 0, ininya juga 0. Oleh karena itu, kalau kita lihat sini, ini kalau ininya 00, maka didapatkan untuk T1-nya itu ST0 ya. T0-nya mana? T0-nya adalah ST0 T3. S aksen T0-nya kalau kita lihat ini S aksen T0, ini tadi S aksen, kalau ini S aksen berarti ini 0 ya. Kemudian T0, ini tadi D0, ini tadi T0 ya, T0, S aksen yang berarti 0, ini 0 berarti ini jadi 0 ya, 0. Kemudian or set T3, setnya ini set berarti di 0, T3-nya tadi didapat dari situ ya, karena ini sudah 0 maka ini juga 0, jadi 00 semuanya begitu ya. Demikian juga untuk T1, misalkan ST0, T1 berarti ini 0, ini 1 kan ya, karena ini 0 ya sudah 0, biarkan aja. ST0, S-nya sama dengan ini, kemudian T0-nya kalau lihat sini, karena kalau S1 berarti ininya 0 ya, ininya 0 berarti sini 0, maka S-nya 0, maka ini jadi 0 juga ya. Oleh karena itu 01 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nanti kita menunjukkan lagi contoh yang lain untuk minggu depan ya. Nah, supaya nanti Anda mengerti semuanya ini, karena ini nanti pasti akan keluar di EAS, maka ini lihat berapa bit panjang alamat dan panjang data dari memori berikutnya ini.
berapa byte besar memori pada soal ini di atas. Dan ini implementasikan bilangan 3 bit kali 7 dengan menggunakan ROM. Lalu, berapa buah modul memori sekian untuk membuat ini. Lalu yang terakhir, gambarkan diagram blok rangkaian pada soal ini di atas. Ya. Ini nanti dibuat supaya kemudian kalau masih ada yang nganukan kita bahas lagi di sini ya, mengenai ini. Ya. Soal anunya belum, algoritmik mesinnya belum, nanti soal berikutnya lagi akan saya berikan yang algoritmik distribusinya gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini mana yang lain ini? Nggak ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Robi, mana Robi? Robi Ulum? Ya, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Gusti Ngurah, gimana? Mana Gusti Ngurah ini? Nggak ada orangnya ini ya? Muhammad Rafi. Iya, Pak. Udah ada pertanyaan? Ya. Tidak ada, Pak. Oke. Mas Sita, Dewi. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya mau ngecek ini, tanya Anda, berarti nanti seperti Gusti Ngurah tadi itu ngilang gitu nanti. Berarti ini tidak mungkin dapat bagus dia, nanti harus semuanya saya ini kan berdasarkan ini, karena ini online, jadi ngecek saya itu kayak gitu. Kalau kamu tinggal gitu kan online itu begitu kamu ikut sidang lalu kamu tinggal kemana-mana kan tidak masalah kan ya. Oleh karena itu saya cek ini satu-satu apakah ya nggak semuanya tapi sebagai sampling saya cek tuh apakah Anda ngikuti kuliah saya apa enggak gitu ya. Ya. Altriska. Iya, Pak. Ada ini ya. Ya udah. Widian Sasi. Widian. Nggak ada juga. Messi, Pak. Saya Arfan, Pak. Orang dari toilet. Hah? Saya Arfan. Siapa kamu? Dipanggil. Hah? Malah Arfan, Pak. Mohon maaf, tadi saya ke toilet sebentar, Pak. Semua tuannya pakai toilet semua gitu ya nih. Ya udah. Ali Hasim ada nggak? Ali Hasim Asgaf. Halo? Ali Hasim Asgaf. Pakai ke toilet juga ini ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak Maaf, ada kita Pak. Ya. Saya tadi ke belakang sebentar, Pak. Ya udah ya, tapi jangan lagi gitu ya. Begini, minggu depan kan libur kan ya karena adanya PPK, jadi libur, kemudian dua minggu lagi ini akan kita bahas lagi. Kemudian minggu berikutnya lagi saya lihat kok 1 Juni itu libur lagi, oleh karena itu kamu belajar gitu ya, jadi libur lagi, lalu kemudian berikutnya lagi